Shalom. Marilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan beribadah pada hari ini untuk memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Dengan saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian rohani metodis nomor 267, ayat pertama saja, bersukaria. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih di sorga, Bapa yang Maha Mulia, kami menghadap kehadirat-Mu pada pagi yang indah ini ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kami dan memimpin kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah bangunkan kami dari tidur kami sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh dan kesegaran yang baru kembali. Bapa di sorga, kami mau beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan Kau akan berkati, Kau akan sucikan, dan Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa kembali dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih di sorga, Bapa yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena karya-Mu yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau Maha baik, Engkau Maha mulia, Engkau Maha agung ya Allahku. Biarlah setiap mulut orang-orang akan selalu memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Semoga Tuhan, Kau masih mau mengampuni setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami Kau sucikan dalam setiap debu-debu dosa di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Pertama kami berdoa ya Allahku untuk jemaat GMI Gloria Karawang ini ya Bapa. Tuhan, semoga Tuhan Kau selalu ulurkan kepada setiap keluarga jemaat GMI Gloria Karawang. Kau akan memberkati mereka satu persatu. Kau akan memimpin mereka dan menyertai mereka setiap harinya Tuhan. Apalagi dalam menghadapi wabah corona ini ya Bapa.
Engkau kuatkan setiap keluarga kami dalam menghadapinya. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan ringankan, sehingga wabah ini akan berakhir dari bumi Indonesia ini ya Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau mau jamah mereka. Engkau mau berikan kekuatan buat mereka. Bahkan obat-obatan yang mereka minum dan makan akan mendukung mereka dalam kesembuhan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan persiapkan persembahan kita dengan nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang mulia di sorga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah berikan rezeki kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami akan mengumpulkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Semoga Tuhan, Engkau akan berkati persembahan kami dan Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan muji nama Tuhan dengan nyanyian rohani metodis nomor 277 ayat pertama. Puji Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lismawati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau saat kita merayakan atau memperingati kenaikan Yesus ke surga hari ini, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya tidak akan membacakan keseluruhan daripada ayat ini. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-11 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami menaikkan puji syukur di hadapan-Mu
jikalau pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga kami yang mendengarkan, agar melalui firman-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong kepada murid-muridnya dan juga orang percaya untuk menghadapi kesulitan dalam masa kehidupan. Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus ini dan memerintahkan Roh Kudus untuk menolong kita, memberikan damai sejahtera, kekuatan, pertolongan kepada kita. Dan pada hari ini kita merayakan atau memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga itu merupakan penggenapan daripada kitab suci. Kalau kita lihat dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru, kita dapat melihat bahwa PL ataupun PB memberikan penjelasan kepada kita bahwa anak manusia akan lahir, datang ke dunia ini untuk membebaskan umat manusia yang percaya kepadanya daripada kuasa dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Kemudian dia akan bangkit pada hari ketiga dan dia akan naik ke surga dan dia akan datang kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Yesus naik ke surga itu merupakan penggenapan daripada kitab suci. Dapat kita lihat daripada firman Tuhan baik di PL, yaitu di Yesaya, di Mazmur, demikian juga di Ulangan, dan kalau di dalam perjanjian baru kitab Injil dan kitab-kitab yang lain dapat kita lihat bahwa menyatakan, menubuatkan Yesus akan datang yang kedua kali sebagai penggenapan daripada kitab suci. Yang kedua, kita melihat bahwa Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam Yohanes 14, Yesus berkata kepada para murid agar mereka tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah gelisah hatinya. Kenapa? Karena Yesus pergi ke surga, naik ke surga, tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita bukan hanya mempunyai tempat tinggal di dunia ini, tetapi Yesus menyediakan tempat bagi kita karena Dia menegaskannya di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, "Aku pergi kepada Bapa karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu merasa khawatir, kita tidak perlu merasa gelisah, kita tidak perlu merasa takut bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Dia naik ke surga itu menyatakan bahwa satu saat nanti Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Untuk apa Dia datang kedua kalinya? Yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita dan juga Dia akan menghakimi dunia ini. Dia akan menghakimi baik orang yang percaya kepadanya ataupun yang tidak percaya kepadanya. Dia akan mengadili umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini ketika kita memperingati kenaikan Yesus Kristus pada masa pandemik ini, tentu kita merasakan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Apapun yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan kita tetap percaya bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Saat ini mungkin kita memikirkan bahwa ekonomi, kesehatan, keluarga kita, dan lain sebagainya, kita tentu menghadapi segala sesuatunya dengan segala kekhawatiran. Tapi mari kita mau percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dia hidup
dan saat ini dia berada di sorga bersama dengan Allah Bapa untuk menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita, kegelisahan dan kegentaran kita? Kemudian percayakah kita bahwa Allah mampu memberikan kelegaan, damai sejahtera kepada kita dan memberikan pertolongan kepada kita? Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memimpin kita, bahkan Dia sanggup untuk melepaskan kita dari berbagai penderitaan. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk tetap terarah kepada Tuhan Yesus, dan iman kita semakin dikuatkan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Dia yang hidup memberikan pertolongan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau bangkit dari kematian. Saat ini Engkau berada di sorga, memberikan pertolongan, damai sejahtera kepada setiap umat yang percaya kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami semakin kuat iman kami. Kami percaya walaupun di dunia ini kami mempunyai tempat tinggal yang sementara, kami percaya bahwa Tuhan memberikan tempat yang kekal kepada kami di sorga. Pimpin kami dan sertai kami untuk tidak gelisah, tidak takut dan tidak khawatir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kamu sekalian, keluarga kamu sekalian, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Soli Deo Gloria.